Ada pemberitahuan kepada Indonesia. Dalam berbagai pemberitaan media massa diungkapkan bahwa ada negara-negara yang dianggap akan, faktanya begitu, kita tidak menerima pemberitaan pengalaman yang dialami oleh Pak. Mungkin bisa lebih spesifik cerita Mas. Tadi pagi kan ada delegasi dari Irak yang datang ke sini, Pak. Nah, dalamnya seperti apa? Terus sikap dari Indonesia yang diwakili oleh itu seperti apa? Akan dibahas di dalam pertemuan informal di bidang pendidikan, isu maritim yang disampaikan oleh Pak Martin dan oleh Pak Martin. Seolah melebihi penolakan negara-negara kita menukar informasi dan lain-lain. Kita belum sampai ke detail seperti begitu. Itu pengkategorian oleh negara tersebut. Jadi tidak tentang perkembangan terakhir negeri Samudra Yuda dan Menteri Luar Negeri Irak juga telah kita kembali mendengar posisi Irak yang disampaikan oleh, dan pihak Irak juga menegaskan bahwa yang kita sudah tegaskan adalah memang sesuai dengan pandangan yang dalam kerangka PBB, dan bahwa dalam kerangka PBB sudah ada Kita mau kita begitu, Pak. Nah, ketika Indonesia ini satunya mengatasi ancaman terorisme adalah PBB. Arus di UN akan dibawa menentang atau akhirnya abstain. Indonesia bukan anggota Dewan Keamanan PBB, jadi kita tidak diharuskan atau tidak dituntut untuk menyampaikan posisi menentang atau mendukung. Yang pasti yang kami ketahui adalah pandangan antara negara-negara yang dan akan bersikap bahwa, dan negara-negara lainnya Indonesia berada pada kelompok yang kedua tadi itu, bahwa Anda yaitu dengan pengiriman tim isunya nanti Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan yang PBB sifatnya mengikat bagi seluruh anggota. Singkatnya memang ini pertemuan pertama Joint Commission, menterinya itu hanya Menteri Luar Negeri. Tentunya mengingat permasalahan yang dibahas sifatnya lintas sektoral dan lintas tindak lanjut mengenai kinerja atau mengenai pelaksanaan tugas kita di KBRI Singapura, sehingga diambil langkah yang tadi penarikan duta besar kita. Tapi sekarang masalahnya kita sedang akan telusuri apa sebenarnya apa yang menjadi duduk permasalahannya. Namun bahwasannya yang perlu ditegaskan di sini dan digarisbawahi adalah memang dari perspektif Departemen Luar Negeri kita kan sudah sangat tegas dalam arti kata menekankan pentingnya upaya pembenahan diri, dan kita tidak ingin tercipta persepsi di masyarakat bahwa Departemen Luar Negeri mentolerir misadministrasi di lingkungannya. Jadi memang ini langkah yang sudah ditempuh dan kita sekarang tinggal melihat bagaimana pemeriksaan lebih lanjut mengenai masalah ini. Masih terkait dengan penyelundupan pasir laut? Bagaimana? Apakah terkait dengan penyelundupan? Saya tidak akan pada saat ini tidak akan merujuk secara konkret apa yang menjadi permasalahannya, tapi untuk sementara saya ingin mintakan kesabaran dari berbagai pihak bahwa pertama kita sudah mengambil langkah ini dan sekarang akan ada proses internnya untuk mencari tahu apa sebenarnya duduk permasalahannya ini sebelum kita menyampaikan secara terbuka. Pak Marty, berarti kalau memang udah dipanggil pulang berarti dia udah terbukti melakukan pelanggaran, penyalahgunaan anggaran. Kok kalau misalnya masih ditelusuri kok udah dipanggil pulang, Pak? Tadi kami sampaikan, kita kan sebagai pemerintah, sebagai Departemen Luar Negeri sangat menggarisbawahi dan menekankan perlunya pemerintahan yang pelaksanaan tugas yang sebersih mungkin dan tidak ada kesan misadministration dan lain-lain. Jadi seandainya ada hal-hal itu kita ambil langkah yang demikian supaya masalahnya langsung tidak berkembang lebih lanjut, dan sekarang kita mengupayakan memperoleh fakta-fakta dan permasalahannya supaya lebih jelas. Itu siapa Pak penggantinya Pak? Belum ada. Penyalahgunaan anggaran juga apa sih? Saya tidak menggunakan istilah itu tadi. Pak Marty, kemarin Pak Hasan Manfaatnya apa nih Pak? Forum ini Pak? Bagian apa? Manfaatnya apa Pak? Manfaatnya bagi Indonesia? Forum ini bukan merupakan suatu forum yang atas inisiatif pemerintah Indonesia.
Jadi ini merupakan sesuatu ada merupakan forum ya atas inisiatif Indonesia untuk menciptakan wahana fasilitasi pertemuan pembicaraan antara negara-negara di Southwest Pacific. Sangat penting bagi kita karena memang selama ini kita merasakan bahwa perhatian terhadap masalah kawasan sebelah timur Indonesia dibandingkan dengan ASEAN misalnya memang ada ketimpangan dan kita berkepentingan untuk menata kawasan di sebelah timur Indonesia ini sesuai dengan kepentingan kita, yaitu di mana masalah-masalah yang jadi kepedulian mereka itu diselesaikan melalui jalur dialog. Jadi ini yang kita sedang upayakan sehingga ini merupakan inisiatif Indonesia yang syukur alhamdulillah ditanggapi dengan baik oleh negara-negara itu sehingga kita bisa menyelenggarakan pertemuan ini dalam waktu 1-2 hari ini. Berarti ini bisa dikatakan sebagai ASEAN baru Pak ya nanti? Oh tidak, saya Atau perlu gimana? tekankan ini bukan merupakan suatu organisasi baru ya. Kita ingin tekankan bahwa ini bukan sebagai pengganti ASEAN, bukan sebagai pengganti Pacific Island Forum, tapi sifatnya komplementer dan sifatnya memang bukan sebagai organisasi baru, tapi hanya sebagai, makanya istilahnya digunakan adalah dialog. Jadi pertemuan di mana forum di mana negara-negara bisa mengadakan pembahasan mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. Dan nanti akan bersidang setiap tahun atau gimana? Iya, rencananya setiap tahun dan tuan rumahnya akan bergilir ya. Betul. Ya. Klarifikasi lanjutan atas klarifikasi yang telah dilaksanakan terdahulu di Kejaksaan Agung. Kemudian jadi ada beberapa hal yang pada waktu klarifikasi dahulu itu ada yang saat ini setelah kita teliti kembali, setelah kita analisa kembali, ada hal yang tidak bisa kita analisa berdasarkan klarifikasi yang dulu, sehingga kita perlu adakan klarifikasi lanjutan masalah kekayaan beliau. Jadi kita dasarnya adalah LKPN yang ada. Dasar itu apa aja Pak yang penting dibahas selain? Ya di dalam LKPN kan ada masalah harta bergerak, ada tidak bergerak, dan bank, uang di bank dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang menurut kami pada waktu klarifikasi kemarin itu masih belum setelah dicek kembali di sini ada sesuatu yang tidak belum jelas, cuma gitu aja masalahnya. Apakah itu rumah yang masalah rumah itu karena kemudian muncul di koran akhirnya menjadi satu hal yang perlu kita tanyakan pada beliau kembali gitu. Jam berapa kira-kira rencana untuk pertemuan beliau? Rencana jam 10 nggak salah. Iya, jam 10. Selain rumah saat ini belum pasti. Belum pasti. Saya belum bisa memberikan informasi tapi memang ada beberapa yang saya nggak catat secara jelas. Tapi ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi dengan beliau. Jadi belum ada. Pintu.
dan kita sebenarnya mendukung sikap kepolisian yang mau proaktif mulai membongkar kasus ini. Jadi itu sebabnya kemudian poin yang kedua, kami tidak mempersoalkan hambatan-hambatan prosedural yang tidak begitu penting. Kayak misalnya kan Mbak Ade masih jadi anggota dewan, mestinya harus ada izin dari presiden. Terus Mbak Ade bilang oke, periksa aja, nggak ada masalah. Misalnya kayak gitu. Terus yang kedua misalnya ada beberapa problem di panggilan, surat panggilan. Kalau pengacara lain kan teknis mempersoalkan macam-macam gitu ya. Kita persoalkan terus diganti. Terus ya udah kita lanjutin. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya di situ ditulis di surat panggilan itu mantan anggota DPR. Itu kan problematik secara identitas, cuman kita bilang ganti aja ini. Jadi kami ingin mencoba mendorong kasus ini supaya hambatan proseduralnya itu tidak dijadikan dasar untuk ini. Terus sama kali. Ya saya nggak mau mengatakan pertama kali, cuman kami punya etikat untuk itu. Terus yang kedua yang lebih penting sebenarnya ini, kami mendiskusikan secara informal apakah mungkin mulai membangun satu mekanisme untuk perlindungan saksi. Ya, karena kasus-kasus seperti ini kan dengan sistem kemasyarakatan di kita ada banyak orang yang mau menjadi saksi tidak mau mendapatkan problematik lah karena hubungan perkawanan dan macam-macam itu. Nah, ada diskusi informal seperti itu dan kami sudah ada kesepakatan lah untuk membangun proses itu, tapi perlu ada diskusi yang lebih jauh. Itu yang poin yang kedua yang menarik untuk dilihat. Terus yang ketiga, proses pemeriksaannya kita baru konsentrasi di isu pertemuan 5 Juni ketika pertama kali teman-teman BBPN ketemu dengan Paksi itu kelompok fraksi PDIP di Parkland. Kelompok Paksi, jadi kelompok fraksi PDIP di Parkland 5 Juni. PDIP. Jadi itu aja yang kita konsentrasi di situ dulu karena iya. Jadi enggak, ini secara umum sebenarnya karena kami kan ingin membangun satu mekanisme hukum acara yang tidak terlalu rumit ya, dan kedua juga mampu melindungi saksi-saksi yang masih belum punya saya nggak sebut itu keberanian, cuman belum tidak ingin hak-hak pribadinya itu terbongkar terlalu luas gitu misalnya. Jadi ini harus dipikirin. Sebenarnya dia malah membuka semua informasi yang dia punya gitu. Ada. Sebenarnya kami mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Banyak orang yang mau membantu, cuman ada hambatan-hambatan yang tadi saya bilang itu psikologis, hambatan-hambatan macam-macam. Nah, kita ingin menghilangkan dengan membangun mekanisme perlindungan saksi yang komprehensif. Karena peraturan pemerintahnya ada, tapi itu tidak sangat limitatif gitu mengaturnya. Nah, saya ingin membuka satu cakrawala baru. Janganlah jadi lawyers misalnya justru menghambat proses gitu. Saya ingin menjadi lawyers yang justru ingin mendorong proses gitu. Yang kayak gitulah. Tapi nanti detailnya Mbak Ade sama Iskandar yang akan. Terus Mbak Adenya sekarang Udah selesai, Mas. Bu, sebentar Bu, sini. Stop. Ya. Ini. Ibu pernah mendapat ancaman, Bu? Iya. Ibu berapa pertanyaan tadi? Siapa-siapa aja, Bu? Enggak perlu saya sebut. Silakan tanya. Awas tangga. Awas tangga. Jelasin, Bu. Gimana, Bu? Pemeriksaannya gimana, Bu? Tidak berbeda dengan apa yang saya jelaskan tadi pagi ya. Yang selama ini saya terangkan kepada mass media selama ini, itulah yang saya terangkan kepada polisi. Tapi tentunya berikut nama-nama. Ya, ada 12 pertanyaan. nama-namanya berapa orang? Siapa aja, Bu? 11 orang. Siapa aja, Bu? Bu? Mungkin bisa sebutkan Bu. Saya nggak boleh menyebutkan sekarang. Anggota DPR, Bu? Dari 11 orang itu? Iya. Anggota Dewan, Bu? Iya. Anggota Dewan, Bu? Anggota Dewan. Bu, fraksi apa, Bu? Iya. Fraksi apa, Bu? PDIP saja. Yang menerima. Iya. Yang 11 itu yang jelas-jelas menerima ya, Bu ya?
Dan tidak mengembalikan ya Bu? Memberikan uang suap itu Bu? Enggak, maksudnya yang memberikan siapa perantara dari orang-orang India? Orang BPN juga. Sebentar tadi, membantah dan ternyata mengubah balik itu gimana? Kan nanti masih ada pengadilan. Ancaman yang pernah diterima gimana Bu? Bagaimana? Indira masih soal ancaman Itu pidana penyuapan. Cuma pakai SMS Bu, benar itu? gimana Bu? Saya tidak consider itu sebagai ancaman. Ya, itu cuma pemberitahuan aja. Apa itu katanya Bu? Ya, bahwa saya harusnya tahu apa konsekuensi kalau saya berkhianat pada partai. Oh, Bu Indira. Ibu tahu nomornya Bu? Enggak tahu. Itu tahu Ya, nomornya, itu Bu? private number. Tanggal 5 Juni itu isinya apa? Perkenalan dari Syafruddin. Juni apa Juli, Bu? Juni. Apa yang dibicarakan di situ? Ya, cuman program-program Syafruddin. Tidak ada. Bu, soal amplop Bu bisa jelaskan? Iya, amplopnya saya terima. Kemudian saya kembalikan $1.000. Ibu capek. Ibu tapi Ibu masih anggota DPR. Belum ada secara resmi, saya belum terima SK-nya. Berarti kan yang menyebut diri Ibu sebagai mantan kan Bu ya? Iya. Artinya memang bukan dari pihak pencalonan tapi bukan dari Ibu. Oh enggak, itu sebetulnya juga secara formal tidak boleh dikatakan mantan. Karena memang secara resmi juga belum jadi mantan. Jadi kesaksian Ibu hari ini. Saya ceritakan kronologis terjadinya apa yang terjadi di Park Lane Hotel. Ya, pertemuan saya dengan Syafruddin atau pertemuan orang-orang PDIP dengan Syafruddin dan jajaran. Apakah betul Syafruddin memberikan uang? Ya, melalui stafnya. Berapa Bu? $1.000. Saya menolak stafnya Bu. Menolak, saya kembalikan. Kenapa Bu Ibu? Kan nggak boleh dong, sesuai sumpah jabatan saya nggak boleh nerima uang-uang itu. Bu Indira, kalau boleh. Waduh, saya nggak bisa. Ibu akan kembali lagi Bu? Kembali lagi? Ya. Akan dipanggil lagi. Bu, apa benar Bu uang itu berkaitan dengan ini Bu? Bang, penjualan? Enggak, tidak ada. Enggak ada kaitannya. Belum. Oh, jadi itu diberi dengan cuma-cuma Bu ya? Sebagai apa? Nggak tahu ya kalau cuma-cuma atau enggak. Indira, sini Bu. Tutup Bu. Jalanin. Dadah Bu. Sebentar Bu. Cukup. Dadah Bu, itu hebat Bu. Semuanya dapat sesuai dengan pergiliran. Iya. Minus Ibu tahu bahwa semua dapat. Semua dapat. Antara lain itu, ya, tapi tidak secara spesifik. Ya. Investasinya pada saat itu ada BCA, BII, Bank Niaga, Dana Monas. Bu, bagaimana komunikasi itu Pak? Oh baik, saya komunikasi. Apakah dia tidak merasakan ancaman yang seperti yang kalau Saya nggak tahu ya, mungkin Pak Melono bahkan lebih gencar lagi ancamannya. Saya dengar sih begitu, ya. Karena terutama karena dia masih ada di dalam. Ya, dia masih anggota DPR. Bu, Ibu tadi bilang sebelum itu di Komisi 3 pernah dapat 3 kali. Itu apa saja masing-masing departemen? Satu dari Departemen Pertanian yang tadi saya katakan ya, undang-undang varietas tanaman. Lalu kedua ada satu perusahaan rokok di Sumatera Utara. Saya lupa nama perusahaannya. Ibu pergi ke sana? Iya, pada saat saya ke sana dan Apa kunjungan apa namanya? kunjungan kerja. Ya, dan satu lagi dari PTPN, ya, itu Bah Jambi itu namanya. Nama PTPN itu saya nggak tahu PTPN berapa, ya, saya nggak ingat. Di Jambi? Itu di Bah Jambi, namanya Bah Jambi, bukan di Jambi, tapi di Sumatera Utara ada satu perkebunan namanya Bah Jambi. Swasta kalau gitu, bukan negeri. Bukan, PTPN kok. PTPN, tapi nama ini loh, nama arealnya biasanya Nama kan kebunnya. nama kebunnya. Itu sebuah kunker juga. Iya. pada Berapa saat- masing-masing pada kasus Kalau misalnya kunker saya, perusahaan rokok itu? maksudnya Ibu dapatnya dikasihnya berapa? saya nggak tahu kalau yang itu ya, saya nggak sempat lihat, saya kembalikan. Langsung seketika. Tapi yang dari PTPN itu saya tahu bahwa mereka memberikan 5 juta. Semuanya Ibu kembalikan? Yes. Pada waktu itu juga? Iya. Ibu sendiri melapor teman ibu yang kuliah ini kapan melapornya? Melapor kepada? Kepada siapa? Nah, ini penyidikan ini inisiatif dari Mabes Polri sendiri. Justru Pak. Justru yang saya nggak ada pelaporan, tidak ada pelaporan.
Ini deliknya bukan delik aduan ini. Bukan delik aduan. Jadi Dalam memang harus- dalam berkas panggilan tidak disebutkan nama tersangka. tidak. Belum. Apakah sudah disebutkan dengan pasalnya? Pasalnya ada pasal 5 Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian pasal 209 KUHP. Pasal suap kan. Panggilannya kapan Bu? Panggilannya kemarin. Panggilannya kemarin untuk tanggal 3 sebetulnya. Tapi karena saya besok ada acara lain, saya minta supaya dimajukan. Bu Ade, sebenarnya kan secara administratif itu belum sah secara resmi kan dikeluarkan dari ini. Nah itu kan artinya pemeriksaannya harus melalui izin Megawati. Tidak harus selalu. Kalau misalnya ada goodwill atau ada apa namanya, keinginan dari kami sendiri ya, dari saya sendiri. Jadi walaupun prosedural begitu, ya, tapi kalau saya dengan tulus, dengan ikhlas saya melakukan ini, saya kira nggak akan ada yang protes, tidak ada yang bisa protes ya. Dan saya juga pada dasarnya menghargai betul apa yang dilakukan polisi ya, yang secara proaktif berusaha untuk menyingkap kasus ini. Saya menghargainya dengan cara bertindak helpful lah gitu, kooperatif lah dengan polisi. Ibu membayang nggak dengan tinggalkan ibu, misalnya ibu kan bakal banyak dapat musuh, tidak senangin orang. Tentunya itu harus sudah menjadi satu pemikiran saya sebelum saya melakukan ini gitu ya. Artinya konsekuensi ini sudah saya pikirkan. Pada kenyataannya hari ini pun dengan apa yang saya katakan di pers itu bahkan reaksi-reaksi negatif itu justru datangnya dari kawan-kawan saya di PDIP ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya, yang mengatakan bahwa saya tidak bayar pajak dan sebagainya. Kemudian juga serangan-serangan. Tujuan itu eksplisit gitu. Iya. Berhadapan begini. Oh enggak. Di koran. Oh, di koran. Ya, bahkan di koran gitu, bahkan di media. Kemudian tuduhan-tuduhan dan penyerangan secara pribadi gitu. Artinya serangan-serangan pada pribadi saya, pribadi Melono dan sebagainya. Citra pribadi diperburukkan. Iya. Disebut bahwa Melono tidak pernah datang ke ya seperti itu. absennya dipersoalkan. Ya. Ada terasa kemunculan. Yang menjadi trigger ini Ibu ingat sebuah kasus apa? Maksudnya? Yang menyebabkan saya dikucilkan. Saya nggak ingat persisnya kapan mulainya ya, tapi saya kira dengan mulai saya banyak bicara dengan pers. banyak bicara tentang itu terjadilah kemunculan ini. Saya tidak diikut sertakan. Yang disebut dengan kemunculan itu Ibu tidak diikut sertakan lagi ya, banyak sekali, sering sekali saya nggak ajak lagi kunjungan kerja misalnya gitu kan. Itu kesan yang dirasakan selama pemeriksaan dengan polisi? Oh enggak, baik sekali ya, sangat positif, dan saya betul-betul appreciate apa yang dilakukan polisi. Bukan polisi sedang menekan Ibu untuk... Oh enggak, masih cukup banyak orang-orang yang punya nurani, cukup lah. Sini bang. Kalau soal itu sih ya